Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan Ibu Linda. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat. Nah, apa sih malaikat itu? Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sebagai makhluk rohani yang bersifat gaib, mereka diciptakan Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, didengar, atau diraba. Nah, malaikat hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya, kecuali Allah SWT. Malaikat disucikan Allah dari nafsu hayawaniyah, terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu, dan jauh dari segala perbuatan dosa. Nah, beriman kepada malaikat itu adalah mempercayai keberadaannya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta meyakini jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya. Nah, dalil dari iman kepada malaikat terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian, nama malaikat dan tugasnya. Sebagai umat Islam ada 10 nama malaikat dan tugasnya yang wajib kita imani. Yang pertama ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya yaitu menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Seperti pada gambar tersebut adalah Gua Hiro, di mana tempat tersebut adalah tempat bertemunya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril saat wahyu pertama diturunkan. Kemudian malaikat yang kedua yaitu malaikat Mikail. Ya, malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk, menimbang hujan, angin, dan juga binatang-binatang. Yang ketiga ada malaikat Israfil. Nah, malaikat Israfil ini tugasnya yaitu meniup trompet sangkakala ketika hari kiamat akan datang. Kemudian yang keempat yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini juga biasa disebut malaikat maut. Kenapa? Karena malaikat Israel ini tugasnya yaitu mencabut nyawa manusia. Nah, yang kelima dan keenam yaitu ada malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir ini mempunyai tugas yaitu sebagai memeriksa amalan kita, setiap umat manusia di alam barzah. Jadi ketika ada orang yang meninggal, kemudian dikuburkan atau dimakamkan, kemudian akan langsung didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, selanjutnya ada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib ini bertugas untuk mencatat amal perbuatan baik kita, sedangkan malaikat Atid bertugas untuk mencatat amal buruk manusia. Kemudian, ada malaikat yang bertugas untuk menjaga pintu neraka, namanya malaikat Malik. Nah, kemudian ada juga malaikat yang bertugas menjaga pintu surga, namanya malaikat Ridwan. Nah, jadi itu ya teman-teman, nama-nama malaikat yang wajib kita imani ada 10. Kemudian, sifat-sifat malaikat. Nah, yang pertama, malaikat ini selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Nah, yang kedua,
Malaikat ini suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, dan lain sebagainya. Yang ketiga, malaikat selalu takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, malaikat tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yang kelima, malaikat tidak membutuhkan makan dan juga minum. Yang terakhir, malaikat ini juga mampu mengubah wujudnya seperti manusia, dan lain sebagainya. Kemudian, apa sih yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita mengenai beriman kepada malaikat? Yang pertama, mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kekuasaannya. Kebesaran makhluk pada hakikatnya adalah dari keagungan Sang Pencipta. Yang kedua, dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa malaikat adalah makhluk yang tak bernafsu, namun patuh dan taat menjalankan perintah Allah tanpa keluhan sedikit pun. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia sehingga memberi tugas kepada malaikat untuk mengawasi, mencatat amal-amal dan berbagai kemaslahatan lainnya. Yang terakhir, kita jadikan contoh atau teladan sifat malaikat yang disiplin dan ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini mengenai beriman kepada malaikat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi yang lain. Mungkin itu saja yang dapat Ibu Linda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.